Halo, kenalin nama gue Nelly Sumairo. Halo semua, kenalin nama gue Akbar. Halo, nama aku Kurnia. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Revan Aditya Zildan. Kenalin, nama gue Aurel. Gue dari divisi sosial media kreatif desain grafis. Gue dari divisi sosial media kreatif ilmu komunikasi. Gue dari divisi sosial media kreatif bagian desain grafis. Dari divisi konten kreator pendidikan. Dari divisi konten kreator pendidikan, asalnya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Gue dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Asalnya dari Universitas Jenderal Sudirman. Gue dari Sekolah Tinggi Desain Interstudi. Dan gue sekarang kuliah di Universitas Brawijaya. Suka dukanya kerja di startup, sejauh ini sih karena di startup ngerasa banyak yang seumuran ya, jadi antara mentor sama mentinya juga kita nggak beda jauh, berasa udah kayak kakak adik aja. Yang paling penting nggak ada yang namanya senioritas sih. Kalau suka duka kerja di startup nih sebenarnya dukanya kayak misalkan dari aku sendiri bikin konten gitu kan, dan itu sesuai dengan passion aku aja sih, kayak konten-konten menarik kayak media sosialnya, baik itu Instagram, TikTok maupun dari YouTube gitu. Jadi kayak senang aja gua ngelakuinnya segala macam. Banyak sukanya dong, magang di Aku Pintar itu seru banget. Karena sebelumnya aku nggak pernah tahu gimana caranya bikin konten, ngedit konten, dan sekarang aku jadi banyak tahu. Pokoknya magang di Aku Pintar itu nggak semenegangkan yang aku pikir. Enjoy, fleksibel, pokoknya seru banget. Sukanya dia tuh lebih santai, fleksibel, dan juga kerjaan-kerjaan kita tuh kita bisa bisa lebih menyesuaikan gitu dengan bidang yang kita sukain gitu. Dan juga teman-temannya biasanya kalau startup tuh tipe-tipenya seumuran semua gitu, dan kalau misalnya ada yang di atas kita pun nggak akan terlalu jauh gitu. Seimbang, sukanya kalau kerja di startup model kayak Aku Pintar itu kita semua kerja dikasih apresiasi gitu sama mentor. Jadi kayak sebesar apapun, sekecil apapun tugas kita yang kita lakuin, mau bagus mau enggak tetap diapresiasi, kayak terima kasih, tolong, maaf, itu udah dibiasain kayak gitu. Kalau untuk dukanya sendiri sih paling demand-nya ya dan tanggung jawabnya, karena cukup banyak juga, apalagi ini kan perusahaan startup jadi ya cukup besar juga demand-nya. Terus kalau buat kerjanya dan work from-nya, ngerasa di startup ini apalagi di Aku Pintar fleksibel banget kerjanya, chill, terus juga bisa kerja kapan aja, di mana aja. Kalau untuk dukanya, karena ini magangnya WFH ya, jadi ketemu tentor sama ketemu mentornya itu cuman virtual. Menurut aku itu kurang gimana gitu. Paling kalau dukanya sih apalagi kalau misalnya startup yang tipe-tipenya WFH gitu ya, paling kita itu yang namanya nggak ada jam kerja, paling kita kalau malam tuh masih ngerja, masih ngedit atau nggak masih ngerjain kerjaan yang lain, atau bahkan pas weekend gitu kita masih kerja gitu. Tapi overall kalau misalnya kerja di startup itu mengasihkan sih, seru gitu. Terus kalau dukanya mungkin karena kita nggak offline, jadi bondingnya antara sesama menti itu kurang deket lah istilahnya. Hal terkocak sejauh ini paling ini sih, jadinya lebih ke hal unik ya, karena di divisi konten kreator pendidikan suka bikin video, gue sering jadi nyoba-nyoba cosplay berbagai macam kostum. Contohnya pernah jadi anak SMA, jadi harus nyari-nyari lagi baju SMA dulu gimana, demi konten yang menarik dan bagus. Terus juga pernah jadi musisi. Terus sama ini nih, kalau lagi bikin video nih sering banget ada tukang-tukang sol sepatu lewat, tukang abang batagor lewat, sama suara-suara bising gitu lah. Kalau kejadian terkocak sih dari teman-teman magang gua yang ada di sesama divisi itu benar-benar kocak banget sih, kayak semuanya flow-nya tuh lucu-lucu, jadi ketika kita kerja pun jadi kayak enak aja gitu. Terus juga momen kocak yang lain mungkin waktu gua pas bikin konten di hari guru itu kan gua jadi guru kan, jadi kayak gua agak kaku aja jadi memerankan guru gitu, jadi kayak aneh banget gitu kan, aneh bet gitu kan, kayak ya gitulah gitu. Yang paling kocak paling vibes dari anak-anak peserta magang yang lain ya, pas lagi meeting atau lagi pembekalan. Nah, peserta magang yang lain itu orangnya kocak-kocak gitu. Ada aja yang bikin mood booster naik, atau bikin jadi pas waktu meeting itu jadi enjoy, jadi seru, jadi nggak ngantuk. Pokoknya itu sih.
kejadian kocak sih ada ya pasti gitu. Apalagi kalau misalnya gua tuh ngebuat konten yang emang yang dikerjain sama teman-teman gua, jadinya apa ya? Ada yang kayak tematik kayak dia tuh jadi kayak murid SMA gitu, dan ada kayak apa semacam bloopers gitu, dan pas disatuin dibikin jadi bloopers gitu, itu jadi bikin apa throwback the memory aja gitu sih. Kejadian kocak tuh sebenarnya harusnya nggak ada, karena yang namanya kerja harusnya serius. Kalau ditanya pas lagi kehilangan motivasi, ini sih pas lagi my baby Hong Bangjang. Pas lagi Hong Bangjang kena masalah, bingung aja gitu harus ngapain, jadi bad mood, jadi nggak ada ide buat isi konten video gitu sih. Terus paling cara ngatasinnya dengan scroll IG atau scroll TikTok, bagian dari riset-riset konten, atau coba buat nonton drakor biar moodnya jadi baik lagi. Sebenarnya kalau kehilangan motivasi sih pernah ya. Jadi pasti ada momennya lah kita kehilangan motivasi, termasuk gua gitu. Jadi kayak waktu itu gua kayak nggak ngerti gitu mau ngapain, dan juga udah ngestak aja gitu bikin konten, kayak pikirannya udah kemana-mana, terus udah jenuh aja. Mungkin kalau untuk intinya sendiri sih untuk membalikan semangat untuk bikin konten, sebenarnya lebih ke arah ini aja sih, lebih ke arah kayak nggak ada momen dimana kita nggak harus mikirin dulu gitu kerjaan. Mungkin kita bisa main dulu, atau misalkan ketemu temen, atau mungkin liburan lah kemana gitu, supaya kita tuh nggak jenuh gitu. Jadi kayak mengisi motivasi kita kembali gitu. Aku pernah pas stuck lagi nggak punya ide apapun bikin konten, terus seminggu aku bener-bener nggak ngapa-ngapain, nggak bikin konten dan nggak ngerjain tugas yang lain. Caranya paling aku sharing ke mentor aku minta solusi, aku minta saran, motivasi, dan setelah itu aku jadi semangat lagi. Oke, pasti ada aja ya gitu. Apalagi kita pekerja kreatif gitu ya, pasti ada aja namanya stuck gitu, dan ide-idenya tuh pasti nggak ada yang baru gitu. Nah di saat itu tuh paling aku nontonin itu aja sih, kayak video-video YouTube yang aku sukai gitu, dan juga aku ngeliat di sosial media buat ngasih nyari tahu lagi ide apa aja sih yang bisa aku aplikasiin gitu ke karya aku selanjutnya gitu. Pokoknya aku lebih suka itu berseluncur di sosial media gitu sih. Kehilangan motivasi pasti pernah. Jadi waktu itu pernah ke salah satu bias, lagi kena skandal, jadi bawaannya bad mood, mau ngapa-ngapain, kepikiran kayak ini gimana kelanjutan kisahnya dia gitu loh. Cuman satu hal prinsip gue yang gue pegang sih, mau lagi perasaan hancur kek, lagi runtuh kek, lagi ambruk kek, lagi ambiar kek, besok kerja ya kerja gitu aja sih. Terus kalau selebihnya cara naikin motivasi tuh ada di konten selanjutnya, tunggu aja. Petua yang paling diingat bagi dari KLA, kalau kalian punya ide langsung aja direalisasikan biar nggak lupa dan langsung action. Oke, kalau dari petuah dari mentor sendiri sih sebenarnya lebih ke arah ini sih ya, kerjaan di divisi gitu. Jadi apalagi divisi yang gua coba untuk kerjakan kan divisi sosial media gitu, yang emang setiap saatnya tuh bikin konten, dimana setiap bikin konten tuh kan pasti nggak pernah sempurna gitu. Dan mentor-mentornya pun terutama Kak Ali, Kak Laksmi gitu, terus Kak Alia juga kayak membawa kita tuh untuk menjadi lebih baik gitu, nggak kayak bener-bener dipaksa atau segala macam. Jadi emang mereka tuh benar-benar ngebawa kita untuk secara perlahan untuk bisa lebih baik, dan juga kayak ya kalau misalkan kita melakukan kesalahan ya udah biarin aja, pokoknya tatap aja masa depan dan supaya lebih baik lagi aja gitu sih. Mentor aku tuh baik banget ya. Mentor aku tuh suka ngasih saran atau ngasih solusi saat aku kebingungan. Terus mentor aku juga bisa jadi teman cerita yang baik. Pas waktu itu aku pernah, pas lagi aku pusing ngerjain tugas magang, terus ngerjain tugas kuliah, akhirnya aku sharing ke mentor aku. Terus mentor aku bilang kayak gini, tenang, tarik nafas, terus sabar. Dan menurut aku itu ngaruh banget ke aku. Oke, untuk petua dari mentor itu ada ya gitu. Ini biasanya ini dari Kak Ali dan Kak Laksmi gitu kan. Aku kalau misalnya aku ngumpulin kerjaan gitu, video karya gitu, biasanya tuh aku ada aja keting kurangnya, dan mereka tuh pada nyaranin untuk
gimana nih caranya kamu bisa di detik-detik awal, di menit-menit awal itu kamu bisa menggait penonton tuh biar orang tuh makin tertarik gitu. Entah dikasih judul atau dikasih momen yang menariknya di awal gitu. Nah itu bikin aku termotivasi untuk gimana ya aku caranya untuk karya kedepannya tuh nemuin judul-judul yang oke gitu dan biar agak clickbait lah bisa dibilang gitu. Kayaknya pernah waktu itu mentor gue bilang gini, aku mau ikut Aku Pintar sampai dimana mereka ada di titik yang paling tinggi. Aku pengen lihat Aku Pintar sejauh apa berkembang dan aku pengen ada dalam prosesnya. Ketika dia bilang gitu, wah iya ya, gue juga mau kayak dia gitu. Itu aja sih. Kamera roll, audio, action. Untuk suka dukanya sebenarnya Belum kenalan. oh iya Belum kenalan. Keren. Kiprol. Roll aja. Jadi enggak Oke, ayo jangan diketawain ya temennya ya. Gua Muhammad Revan Aditya Zildan. Wah. Oke. Lanjut aja. Halo, kenalin nama gua Muhammad Revan Aditya.